Dan shalom. Ini sore semua cantik sekali. Dengan yang banyak orang berkebalik semua manis sekali. Ada juga yang ada dalam gereja. Terima kasih. Bapak-bapak saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita bilang hari Kartini. Hari Kartini itu kita rayakan dari masa sekolah dasar. Hari Kartini itu perayaan terhadap kesempatan yang perempuan dapat menjadi setara dengan laki-laki. Maka kalau kita bilang selamat hari Kartini, sebenarnya kita bukan hanya merayakan keperempuanan kita, tapi kita sementara merayakan kesempatan yang kita dapat di hidup berikutnya. Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan sudah berubah. Jangan dulu ketika Kartini berjuang, dengan zaman sekarang kita hidup sudah jauh berbeda. Dulu kesempatan bersekolah khususnya bagi perempuan itu terlalu istimewa. Bahkan kalau dapat kita sebut sebagai mujizat. Orang mesti berdebat, orang mesti lakukan pengorbanan. Bahkan orang mesti perang baik fisik maupun batin hanya supaya perempuan bisa pergi dari sekolah. Sekarang asal mau satu sekolah semua. Tidak ada yang akan paling mau sekolah dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Perempuan dapat kesempatan. Dulu perempuan hanya akan urus dapur. Dulu perempuan hanya berurusan dengan hal rumah tangga. Sekarang tanpa meninggalkan pekerjaan dalam rumah tangga, perempuan bisa pergi keluar dan juga bekerja. Kita mulai dari pasar, dalam hidup dan masyarakat, pergi ke sekolah, pergi ke kuliah, maupun melakukan banyak pekerjaan lain. Zaman sudah berubah. Dulu lihat perempuan memimpin adalah sesuatu yang sangat langka. Sekarang justru kita lihat banyak perempuan memimpin dengan baik. Dulu suara perempuan dianggap malu kalau dikeluarkan di perkumpulan banyak orang. Sekarang justru perempuan-perempuan hebat pergi dan bersuara atas nama banyak orang, bahkan atas nama kita. Zaman sudah benar-benar berubah. Tapi di antara zaman yang berubah, pertanyaan bagi kita yang sangat mendasar adalah, apakah perjuangan kita juga berubah? Kalau zaman berubah, dulu lain, sekarang lain, apakah pergumulan kita juga turut berubah? Apakah kita mengalami berbagai hal yang sangat berbau perubahan? Ataukah kita justru sementara berkumpul dengan hal yang sama, cuma dalam bentuk yang berbeda? Misalnya, kalau dulu perempuan punya soal hanya tentang bersekolah dan bekerja di luar rumah. Sekarang dalam rumah maupun di luar rumah, kekerasan dalam rumah tangga maupun pelecehan seksual jadi luar biasa. Kalau dulu perempuan hanya berurusan dengan kesempatan untuk bicara, sekarang pengungkapan terhadap perempuan juga ada. Jadi pertanyaan mendasar terhadap zaman yang berubah adalah, apakah zaman yang berubah turut berubah kita punya hidup? Atau justru kita sementara berhadapan dengan tantangan-tantangan yang sama tapi dalam model yang berbeda. Mama, anak-anak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam rangka itu sore hari ini saya mengajak kita baca tentang seorang hakim dan nabi namanya Deborah. Tentu kita sudah pernah dengar namanya, kita sudah pernah baca tentang dia. Deborah adalah salah satu dari belasan hakim Israel. Setelah zaman Nabi berakhir, orang Israel dipimpin oleh para hakim. Mereka bukan hanya menyalurkan perintah Tuhan kepada umat, tapi mereka juga mengambil peran sebagai orang yang membantu umat untuk memutuskan perkara hidup adil dan sejahtera. Mereka bantu umat untuk memutuskan apa yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan. Tempatnya beda-beda. Ada yang buat itu di bait Allah, ada yang buat itu di pelataran bait Allah. Kalau Deborah dikatakan di bawah pohon, dia duduk dan membantu orang menyelesaikan. Dalam tugas sebagai seorang hakim, tapi juga sebagai seorang nabi, Deborah punya tugas yang benar-benar penting. Sebab dia bukan hanya memastikan umat dapat hidup dalam tata hidup yang benar-benar adil, tapi umat juga harus benar-benar hidup dengan turut mendengarkan suara. Maka kalau kita perhatikan bacaan kita, secara sengaja kita hanya baca sampai ayat 10, dan mama bisa pulang dan baca ayat selanjutnya.
Deborah menyampaikan suara Tuhan kepada Barak. Barak dalam hal ini bukan hakim, bukan nabi. Dia tidak punya ruang yang sama seperti Deborah dan hakim-hakim lain yang mendengar suara Tuhan dan menjadi terang. Maka Deborah bilang kepada Barak, Barak sudah dengar. Tuhan bilang, Tuhan akan memberi kepada kita kemenangan melawan raja. Tapi kita harus berhadapan-hadapan dengan Sisera si panglima yang besar dan kuat itu. Tapi lu harus lawan Tuhan, pergi ke sana dan engkau akan berhadapan-hadapan dengan dia. Deborah memberi keyakinan kepada Barak bahwa Tuhan janji kalau engkau maju, Tuhan memberi engkau kemenangan. Tapi justru kita melihat dari sisi seorang Barak ada keraguan. Saya tidak sementara bilang kepada mama bahwa Barak itu keraguan tinggi. Dalam konteks Deborah dan Barak, dia sebenarnya keraguan Barak itu keraguan yang masuk akal. Karena bagaimana mungkin dia pergi bawa dua panah, itu seperti dua suku kecil. Pergi berhadapan dengan Tuhan dua orang, dan dia dipimpin oleh seorang panglima besar dengan kekuatan militer yang bukan main. Maka bagi dia itu keraguan. Lalu keraguan itu sebenarnya dia hantar dengan tantangan kepada Deborah. Dia bilang kalau dia maju, bisa maju. Sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik ayat ini, Barak tidak sementara taruh percaya kepada Deborah. Dia sementara menantang Deborah dengan suara Tuhan yang Deborah mahu. Kalau lu berani bilang Tuhan yang akan bawa kemenangan baik, kalau lu maju ke itu, bisa maju ke situ. Jadi sebenarnya banyak orang menafsirkan Barak itu percaya kepada Deborah. Baca baik-baik ayat ini tidak terlalu percaya. Dia sebenarnya menantang Deborah sebagai orang yang membawa suara Tuhan untuk kalau menyampaikan dengan suara Tuhan lupa sama dan baru itu. Lalu Deborah bilang kita maju, tapi lu ingat kehormatan terhadap kebenaran atas bangsa ini akan Tuhan beri kepada seorang pemimpin. Itu kalimat yang juga perlu tantangan sebenarnya. Jadi Barak menantang, Deborah balik menantang dia. Kita maju, tapi ingat ketika kemenangan Tuhan kasih dan Deborah imani Tuhan kasih, yang akan bawa itu nama Deborah seorang hakim. Mama punya waktu, adik-adik, anak-anak punya waktu, pulang dan baca sampai selesai. Bacanya mengisahkan bagaimana Deborah pimpin dan maju. Ketika mereka maju, Tuhan bawa Sisera ada di mereka pun depan. Bahkan Sisera itu tidak mati di medan perang, dia mati di rumah orang ditusuk oleh seorang hamba. Jadi apa yang diyakini oleh Deborah sebagai suara Tuhan, mereka hampir di antara keraguan manusia dan tantangan suara musik. Dia hadapi kemenangan Tuhan beri, maka terpuji-puji nama Tuhan. Dalam bacaan berikut ada nyanyian pujian Deborah yang penuh terhadap kasih dan kemurahan. Lalu Alkitab akan mengisahkan dari bab kedua sampai ayat terakhir. Di masa ini, setelah mereka menang dari Sisera atas pertolongan Tuhan, Tuhan beri mereka hidup aman 40 tahun lagi. Itu masa yang aman. Ada turunan Yesus selesai, mereka punya hidup aman dalam Tuhan masih berpilihan. Karena ada orang-orang yang beriman kepada Tuhan dan perkataan. Mama, anak-anak saudara yang diberkati Tuhan, lalu apa yang kita pelajari? Dalam rangka merayakan hidup sebagai perempuan, dalam rangka merayakan kesempatan yang harus sebagai perempuan di hari ini, tapi juga dalam rangka membaca Deborah dan kisah ini sebagai seorang hakim. Saya mencatat kita belajar tiga hal. Yang pertama, Tuhan Allah itu setia. Kalau Tuhan ngomong apa, itu yang akan Tuhan lakukan. Perjanjian Lama mengisahkan kalau Tuhan bilang Tuhan bebaskan, maka tantangan model apapun pasti akan terlewati karena Tuhan sudah berjanji setia membebaskan. Tapi juga hati-hati karena ketika Tuhan bilang aku marah kepada Tuhan juga akan setia pegang yang menyatakan dan menghukum sepatutnya orang-orang yang melakukan kesalahan. Bangsa Israel dalam konteks hakim itu pergi dan terjajah itu karena berlaku dosa di hadapan Tuhan marah Tuhan bilang belajar dalam komunikasi. Jadi Allah itu adalah Allah yang setia. Kesetiaan Allah itu tidak perlu dilakukan, kesetiaan Allah tidak perlu dilakukan.
kesepian itu tidak bisa dijadikan dalam rumah. Jadi kita bisa hidup model apa saja karena total kita setia. Kita bisa ingkar, kita bisa pemalas, kita bisa tidak boleh dengan firman Allah karena Allah kan setia. Deborah menunjukkan kepada kita bahwa kesetiaan Tuhan direspon dengan percaya kepada janji. Deborah menampilkan kesetiaan dalam diri seorang perempuan yang pada masa itu tidak dapat terpacu pelayan dan diragukan oleh raja. Kalau kita baca dalam Alkitab, biasanya ketika orang menyebut seorang laki-laki, orang tidak dapat sebut siapa dia. Karena itu banyak bacaan, terutama perjanjian baru. Kita lihat ada perempuan-perempuan melakukan banyak hal besar, itu nama kita tidak pernah tahu. Kajian sejarah yang ada, kalau kita bisa tahu bagaimana. Tapi kalau baca tadi Deborah, begitu dia disebut sebagai seorang nabi, salah satu dari hakim Israel, dengan segera dia disebut sebagai istri dari perempuan tidak selalu dapat tempat yang setara. Perempuan tidak selalu dapat kesempatan dan pengakuan yang sama dengan laki. Tapi perhatikan apa yang Deborah lakukan. Dia setia, kata Tuhan Allah setia. Di antara banyak keraguan, di antara banyak penyangkalan, di antara banyak tantangan dan ancaman, dia berdiri setia terhadap suara Tuhan dan Tuhan berlaku setia atasnya. Maka mama yang terkasih di tantangan kehidupan. Tadi kita bilang jangan berhubung, tapi berhubungan tidak. Justru sekarang berhubungan makin kompleks. Kita bebas bersuara di mana saja, tapi bukankah kita juga bisa ditukar apa saja. Kita bebas bikin apa saja, tapi bukankah di banyak tempat rumah laki-laki dan perempuan tidak pernah serta. Kita bebas ngomong banyak hal, tapi bukankah pada akhirnya semua perempuan harus menjadi pelayan bagi semua yang baik. Tantangan kita sekarang. Kita diuji untuk di dalam tantangan belajar hidup setia dengan Tuhan karena Tuhan Maha Setia. Yang kedua, kita belajar dari kisah Deborah, Barak dan orang-orang Israel waktu itu. Percaya kepada Tuhan harus diikuti dengan melakukan apa yang kita percaya. Barak itu seperti hampir percaya bahwa Tuhan akan menolong, tapi dia datang dengan mengajukan langkah untuk berjalan dalam keyakinan. Karena dia yakin setengah-setengah. Deborah karena dia yakin penuh akan pertolongan Tuhan yang pasti dan setia, dia memilih berjalan bersama. Nama mama ini tantangan kita, anak-anak perempuan, saudara-saudari, kekasih tantangan. Percaya kepada Tuhan tidak selalu jatuh sama dengan mau berjalan bersama. Kita bilang kita percaya dan beriman kepada Tuhan, tapi begitu hidup diperhadapkan dengan pilihan mau berpijak dengan Tuhan atau dengan kehendak diri. Kadang-kadang tantangan buat kita sabar bersuara. Maka Deborah mengajar kita dalam konteks saat ini. Keyakinan akan Tuhan, iman dan percaya pada Tuhan, mesti diikuti dengan langkah yang benar. Jadi percaya itu tidak. Kalau percaya itu tidak menjadi nyata dalam kita punya pilihan-pilihan. Yakobus dalam surat yang terkenal ini, iman tanpa perilaku pada akhiratnya adalah jadi percaya kepada Tuhan, berjalan keinginan dengan kesediaan melangkah dengan itu yang Deborah lakukan dalam konteks satu. Yang ketiga dan yang terakhir, Tuhan selalu mengajarkan bahwa kepada mereka yang setia, kepada mereka yang yakin, taat dan memilih berjalan mengambil risiko bersama Tuhan, selalu ada dan upah itu adalah selamat. Yang luar biasa dan upah yang didapat Deborah itu bukan selamat bagi dirinya dari suaminya saja, tapi upah yang didapat dari Deborah dan apa yang dia lakukan bersama Barak adalah selamat satu bangsa. Dalam bagian ini saya mau meyakinkan bagi kita semua bahwa satu orang yang tekun hidup bersama Tuhan, dia akan bawa selamat bagi perempuan. Bisa jadi dalam kitab rumah tangga, doa menjadi hal yang mungkin hanya mama atau anak perempuan. Bersyukur kalau kita bersatu merajin berdoa. Bisa jadi hidup dan berdoa dengan Tuhan menjadi perilaku iman mama dan anak. Bersyukur kalau ada yang setia berdoa dengan Tuhan. Deborah mengajak kita
Dan selamat yang dilahirkan seorang perempuan adalah selamat bagi semua sendiri. Kalau kita menjadi orang yang tekun di dalam rumah tangga dalam menjaga relasi dengan Tuhan, selamat tidak pernah menjadi hidup. Selamat akan menjadi seisi rumah kita, bahkan semua yang hidup bersama. Maka mama-mama, anak-anak, saudara-saudari yang terkasih dalam perayaan hari ini, dalam perayaan hidup sebagai para perempuan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, marilah kita semua kembali menapaki hari hidup dengan tidak terasa bahwa kita kurang dari Dia. Karena semua orang diciptakan Tuhan baik. Jangan pernah hidup dan merasa kita adalah bagian terlengkap dari orang. Kita sama besar, sama kuat, karena itu kita hidup dalam serang-serang. Jangan hidup dengan merasa bahwa kalau kita tidak ada di dunia tidak apa-apa. Kalau kita tidak ada terlalu banyak cinta kurang di dunia. Karena itu jalanilah hidup dalam kebanggaan bahwa kita dilahirkan dan diciptakan sebagai seorang. Dari perempuan kehidupan yang penuh cinta telah, dari perempuan kehidupan beriman. Maka dalam dia rumah tangga sebagai para perempuan yang merayakan hidup pemberian Tuhan, jadilah perempuan yang setia dalam hidup bersama sesama sebagai wujud setia tetap. Jadilah perempuan yang yakin akan pertolongan Tuhan yang sendiri dan yang bertekun memilih jalan hidup meskipun beresiko bersama. Bagi kita yang begitu, upah selamat Tuhan bukan hanya bagi kita, tapi bagi semua yang terus kita bawa dalam doa yang kita. Selamat merayakan hidup sebagai perempuan. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberkati perjalanan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.